lahu riwayatani Siapa perawinya? Satu, Kumbul wal Warsh. Kumbul wal Bars. Terus yang kedua Imam Yang kedua adalah Imam Abdullah bin Katsir Al-Makki, perawinya siapa? lahu Ruwiyani Al-Bazzi Kumbul. Sama Kumbul. Terus tiga Imam siapa? Yang ketiga Imam siapa? Abu Amr. Perawinya siapa? Ruwiyah As-Susi. Yang keempat Mu'allim Syami. perawinya siapa? Hisham wa Ibnu Zakwan. Yang keberapa? Lanjut. Imam Mu'asim Perawinya siapa? Syu'bah wa Habs. Terus Imam Hamzah Ziyad Al-Kufi Khalaf wa Khalaf. jadi Khalaf itu salah satu perawi dari Imam Hamzah. Jadi satu sisi beliau perawi, satu sisi nanti beliau punya pilihan qiraat. Jadi imam juga yang ke-10. Makanya nanti disebut Imam Khalaf al-Ashir. Paham ya? Terus lanjut. Kemudian Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi Perawinya siapa? Abdul Haris sama Ad-Duri. Kemudian Imam Abu Ja'far Al-Madani, Ibnu Wardan sama Ibnu Jammaz. Terus Terus Imam Ya'qub Al-Hadrami, Ruwais Waruh, Ruwais dan Rauh. Terus Al-Imam Khalaf Al-Kufi, Ishaq kasih al-Ashir ya. Al-Ashir, Imam Khalaf Al-Ashir Kufi, Ishaq wa Idris. Perawinya dua siapa? Ishaq wa Idris. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Itu imam siapa? Khalaf ya. Khalaf al-Ashir ya. Jadi al-Ashir itu maksudnya imam yang ke-10 ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Imam Khalaf ini satu sisi adalah salah satu perawi dari Imam siapa? Hamzah ya. Tapi satu sisi lain Imam Khalaf itu juga punya pilihan ya. Karena gurunya nggak satu Imam Khalaf ini. Beliau punya pilihan. Yang pilihan-pilihan itu nanti disebut oleh Ibnul Jazari ya. Pilihan-pilihan Imam Khalaf itu ada 120 tempat nanti. Itu pilihan sendiri, maksudnya pilihan yang beliau tidak nisbatkan ke Imam siapa? Hamzah. Nah, beliau membaca dengan qiraat Imam Hamzah dan juga beliau punya pilihan dari riwayat tersendiri, ada kurang lebih 120 ya tempat yang itu nanti disebutkan oleh Ibnu Jazari ya. 120 ini yang kemudian inilah yang dipilihkan oleh Imam Khalaf ya. Dan ini yang kemudian diajarkan sehingga beliau punya murid ya. Siapa tadi muridnya? Ishaq sama Idris, yang itu kemudian diriwayatkan ya sampai hari ini ya. Jadi artinya apa? Satu sisi Khalaf ini adalah apa? Salah satu rawi dari Imam Hamzah. Satu sisi juga beliau sebagai ulama al-Ashir ya. Maksudnya termasuk ulama qiraat yang ke-10 ini, asyarah ya. Jelas ya? Baik. Kita lihat ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk
qiraatnya Imam Khalaf ini sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, jadi kaidah belajar qiraat tadi itu ya, qiraat yang 7 yang kemarin di semester yang lalu sudah sekilas kita pelajari sebagai muqaddimah ya, dan terus harus nanti didalamin ya seumur hidup kan tentunya. Terus disusul dengan 3 qiraat ya sebagai penyempurna ya. Nah 3 qiraat itu siapa kemarin? Qiraatnya Abu Ja'far, kemudian Ya'qub sama Khalaf al-Ashir ya. Nah gabungan dari qiraat sab'ah yang Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, ditambah Abu Ja'far, kemudian Ya'qub dan Khalaf. Ini yang kemudian dikenal dengan qiraat apa? Qiraatul Asyar ya, atau qiraat asyarah. Kalau itu jalurnya dari Syatibiyah dan Durrah itu disebut qiraat asyarah sughra, karena nanti satu imam disebut kemudian 2 rawi, masing-masing rawi dipilihkan satu aja toriknya. Nanti kalau itu jalurnya adalah Thayyibatun Nashr ya, An-Nashr atau Thayyibatun Nashr, yang itu tidak hanya satu torik tapi beberapa jalur cabang torik itu. Nah kalau jalurnya Thayyibatun Nashr itu namanya nanti disebut qiraat apa? Asyarah kubra. Paham ya bedanya ya? Jadi makanya kalau kita bicara asyarah sughra berarti jalurnya apa? Syatibiyah plus Ad-Durrah. Kalau yang asyarah kubra itu jalurnya apa tadi? Menggunakan Thayyibatun Nashr ya. Nanti kalau di Thayyibatun Nashr, wah itu lebih banyak lagi. Toriknya itu banyak sekali nanti ya. Tapi minimal kita sebagai muqaddimah tadi ya, minimal kita mengenal imam-imamnya dan perawinya dan toriknya ya, supaya nanti ketika kita ingin mendalami lebih jauh ya, kita sudah kenal kaidah bakunya ya. Baik, sekarang kita lihat Imam Khalaf al-Ashir ya. Berarti ini yang al-Ashir yang ke-10 ya. Yang ke-10 ya. Jadi beliau ini satu-satunya imam yang punya apa? 2 posisi tadi ya. Satu sisi sebagai perawi, satu sisi sebagai apa? Imam ya. Satu sisi sebagai perawi ya, itu beliau salah satu dari perawi qiraatnya Imam Hamzah ya. Nah satu sisi beliau sebagai imam yang ke-10 ini ya, yang memiliki 2 rawi. Siapa tadi? Ishaq sama Idris ya. Ishaq sama Idris. Dicatat ya, namanya adalah ini Imam Khalaf al-Ashri, namanya Khalaf bin Hisham bin Sa'lab. Jadi Khalaf bin Hisham bin Sa'lab bin Khalaf bin Sa'lab. Jadi muter-muter namanya. Jadi kadang dulu itu begitu ya. Jadi nama kakeknya dipakai ke cucunya terus gitu. Khalaf bin Hisham bin Sa'lab bin Khalaf bin Sa'lab bin Hushaim ya, bin Sa'lab lagi, bin Dawud, bin Muqsim ya, Abu Muhammad al-Asadi ya, al-Baghdadi ya. Baghdad dulu ya, orang Baghdad itu pusat peradabannya di Basrah dan apa? Kufah ya. Nah, beliau lahir ya. Beliau lahir itu tahun 150 Hijriyah ya. Lahir tahun berapa? 150 Hijriyah.
Dan hafal Quran itu sejak usia 10 tahun ya. Jadi memang zaman-zaman ini zaman keemasan ya. Jadi zaman abad ke-1, kedua, ketiga Hijriah itu zaman apa? Keemasan ya. Jadi budaya ilmu itu memang berkembang pesat ya. Karena zaman itu belum ada Samsung, belum ada apa? Belum ada gadget ya. Anak-anak sekarang mah baru lahir aja udah bisa megang Samsung gitu ya. Gadget, mainan gadget ya. Jadi akhirnya nggak belajar ilmu ya. Kalau zaman dulu karena memang lingkungan ilmunya itu sangat kuat sekali ya. Jadi anak-anak menghafal, belajar itu dan ulama-ulama besar banyak di sana ya. Jadi talaki. Jadi modelnya dulu itu memang pendidikan yang benar itu adalah talaki ya. Pendidikan yang benar itu adalah apa? Dengan talaki. Konsisten dengan guru ya. Dan betul-betul matang ya. Jadi memang zamannya zaman ilmu zaman itu ya. Jadi karena Imam Khalaf ini belajarnya itu sejak dini ya, dan hafal Quran juga sejak dini, dan banyak guru, banyak apa? Banyak guru ini. Nah salah satu gurunya tadi, beliau salah satu rawi dari Imam Hamzah. Tapi Imam Khalaf ini kan gurunya enggak Imam Hamzah aja, jadi enggak merewatkan dari Imam Hamzah aja, tapi beliau itu belajar dari banyak guru ya, dari banyak apa? Guru. Salah satunya nih Abdurrahman ibnu Abi Hamad ya, dan Ya'qub bin Khalifah ya, kemudian Imam Abu Zaid Sa'id ibnu Aus, Ishaq al-Musayyibi, Ismail ibnu Ja'far, dan banyak itu gurunya Imam Khalaf ya. Bahkan dari qiraat sab'ah itu tidak hanya mendengar atau meriwayatkan dari Imam Hamzah, beliau juga pernah mendengar dari Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai kan termasuk qiraat apa? Sab'ah tadi, yang rawinya siapa Al-Kisai? Hah? Ad-Duri sama? Hah? As-Susi ya. As-Susi sama Ad-Duri. Itu yang meriwayatkan dari siapa? Al-Kisai. Tapi sebenarnya Imam Khalaf ini juga pernah dengar, cuman nggak hanya sekedar ini apa khatam itu ya. Jadi membaca di hadapan Al-Kisai. Jelas ya? Jadi sebenarnya ya para ulama qiraat itu banyak sebenarnya. Beliau itu belajar dari para guru-guru dan banyak itu. Nah, kenapa kemudian qiraat itu dinisbatkan kepada seorang imam? Karena itulah yang seumur hidup dia baca, dia ajarkan, ya kan? Kemudian masyhur di tengah-tengah umat. Sehingga qiraat itulah dinisbatkan kepada beliau. Paham ya? Jadi itu adalah pilihan ya para a'immah itu memilih qiraat itu yang kemudian dia pilih dan beliau baca dan beliau ajarkan. Nah kan tadi Imam Khalaf ini kan perawi dari siapa? Hamzah. Beliau baca nggak qiraat Imam Hamzah? Baca. Tapi beliau juga ngajarkan qiraat apa? Lain. Yang beliau pilih dari guru-gurunya tadi, yang kemudian beliau ajarkan ke murid-muridnya. Jelas ya? Dengan cara mutawatir. Dengan cara apa tadi? Mutawatir. Nah, qiraatnya Imam Khalaf dengan rawi siapa tadi? Idris sama Ishaq. Ini nanti ada perbedaan dengan qiraatnya Imam Hamzah itu sendiri ya. Jelas ya? Jadi, nah itulah pentingnya banyak apa tadi? Banyak guru ya. Pentingnya banyak guru ya. Jadi hebat ini Imam Khalaf ini karena saking banyaknya guru ya. Dan beliau bisa tadi memilihkan dan kemudian menjadi madhab beliau ya, menjadi madhab beliau atau qiraat beliau yang kemudian
diturunkan dan diriwayatkan oleh apa? Muridnya ya, kemudian disalurkan, diteruskan oleh muridnya. Jelas ya? Loh, kalau begitu Imam Khalaf yang tadi mengambil qiraat dari Imam Hamzah dan beliau kok ada bedanya dari Hamzah sehingga beliau dinisbatkan menjadi imam yang ke-10. Apakah kemudian ini enggak melanggar sama gurunya? Ya enggak. Jadi beliau tetap tadi meriwayatkan menjadi salah satu rawi dari qiraatnya Imam Hamzah. Satu sisi beliau juga punya pilihan gitu dari guru-gurunya tadi, tidak hanya ke Imam Hamzah, sehingga ada perbedaan yang dihitung oleh Imam Al-Jazari nanti di Ad-Durrah ataupun di kitab Al-Jazari Imam Al-Jazari yang lain ya, itu kurang lebih ada 120 tempat yang berbeda nanti ya. Tetapi sekali lagi qiraat Imam Khalaf ini masuk tetap dalam lingkungan qiraat ahli Kufah. Ahli apa? Kufah. Kan qiraat di Baghdad itu yang terkenal, ada yang masuk golongan ahli Kufah, ada yang masuk golongan apa? Al-Basri itu Basrah ya. Tapi dua-duanya itu Kufah, Basrah itu masih dalam lingkup apa? Baghdad. Lingkup apa? Baghdad. Sama kayak istilah Hijaz itu istilah untuk Mekah dan Madinah. Kalau Syam itu istilah dulu ya, yang sekarang karena negara-negara itu pecah-pecah ya. Kalau dulu satu kesatuan Syam, kalau sekarang apa? Syam itu ya ada Palestina, ya ada mana lagi? Suriah dan sekitarnya itu Syam dulu, satu dulu. Ya. Jadi memang peradaban Islam dulu itu kan pusatnya di Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian di Baghdad, Kufah, Basrah, kemudian di mana lagi? Di Syam udah ini. Qiraat kan nyebarnya di sini kan? Qiraat Sab'ah dan qiraat Syarah itu nyebarnya di mana? Di Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian mana? Baghdad, di Kufah dan Basrah, kemudian di Syam. Ya, di Syam. Di situ. Dulu ya, ini masih abad-abad tadi, abad 1 2 apa? Hijriah. 1 Hijriah, 2 Hijriah itu berkisar di situ. Nah, itulah yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai khairul qurun ya. Qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jadi 3 generasi awal ini memang dibukukannya dan dimasyhurkannya qiraat itu di 3 generasi ini. Ya kan? Sehingga tersebar dari dulu sampai sekarang ke seluruh apa? Dunia, walaupun pusat peradaban Baghdad, Kufah, Basrah sekarang udah hancur, ya kan? Syam hancur enggak? Hancur, Syam udah enggak eksis lagi kayak dahulu. Apa yang kalian harapkan sekarang dari Syam? Udah enggak ada kan? Palestina udah hancur. Kemudian apa? Suriah ya. Jadi ini menyedihkan. Jadi peradaban dan itu menjadi pusat dulu hancur semua hari ini. Dan itu memang ya sudah diingatkan oleh Nabi bahwa ilmu itu akan kembali ke Hijaz ya. Bainal masjidain ya, di antara 2 masjid ini, yaitu di Hijaz, Mekah dan Madinah. Mereka akan kembali sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Hari ini udah sampai belum? Sudah sampai ya. Nubuat Nabi itu. Jadi akhirnya ya ilmu qiraat itu berkembangnya di situ saya. Antara 2 masjid ini. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Alhamdulillah sampai hari ini ya. Kalau kalian belajar ke Baghdad udah enggak ada sekarang. Belajar ke Syam udah enggak ada. Hancur, perang ya. Orang pada pulang, belajar di Baghdad pulang, belajar di Damaskus, di Palestina apalagi, pulang semua udah. Udah enggak kondusif ya. Jelas ya? Jadi kembali ke mana tadi? Di antara 2 masjid. Nah itu nubuat Nabi. Ya makanya kita jaga di Indonesia. Kembali ke Indonesia kalau kalian punya tanggung jawab untuk
menjaganya, dan itu jarang orang yang mau mempelajari apa? Qiraat ini. Iya kan? Jarang. Tapi inilah ilmu, tapi nikmat ilmu ini ya. Kalau kalian menguasai satu, nanti yang lainnya gampang itu. Karena sebenarnya ya semacam kayak mata rantai gitu, ya. Hanya terjadi perbedaan sedikit-sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak perbedaannya. Tayyib ya. Jadi Imam Khalaf al-Ashir ini lahir tadi tahun berapa tadi? 150 Hijriah dan wafat 229 Hijriah. Berarti berapa tahun usia beliau ini? Beliau 79 ya? 79. Termasuk panjang ya usianya ya? 79 tahun ya. Usia kalian berapa sekarang? 62? Oh, 24 ya. Masih panjang ya untuk belajar ya. Jelas ya? Jadi perawinya tadi siapa? Perawinya Khalaf di sini? Ishaq sama Idris. Ingat-ingat ya. Ishaq sama Idris ya. Itu dua perawinya ya. Jadi sekali lagi Khalaf ini satu sisi menjadi perawi qiraatnya Imam Hamzah, satu sisi menjadi apa? Imam, menjadi apa? Imam. Dengan dua rawi tadi, Ishaq sama Idris. Nah, Ibnu Ashta di sini menyebutkan ya bahwa Khalaf mengikuti dan mengambil qiraat Imam Hamzah. Namun beliau berbeda dengan Hamzah berapa? 120 tempat ya. Dan itu ikhtiar ya. Ikhtiar itu artinya apa? Pilihan ya. Makanya dulu ya, metode qiraat itu kan pertama itqan dulu, dia mutqin dari gurunya. Jadi itqan artinya mulazamah, kemudian itqan, kemudian ikhtiar. Kemudian apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu artinya kayak tadi Imam Khalaf itu udah mutqin banget mengambil riwayat dari Imam Hamzah. Tapi karena memang belajar Qur'annya itu sejak kecil, 10 tahun udah hafal ya. Kemudian setelah itu belajar, banyak guru tadi ya. Sehingga beliau saking banyaknya guru tadi dalam riwayat qiraat itu, nah akhirnya beliau memilihkan yang itu berbeda dari riwayat Hamzah. Kurang lebih 120 apa? Huruf atau 120 tempat ya. Jelas ya? Hanya saja Ibnu Jazari tetap mengelompokkan qiraat Imam Khalaf itu masuk dalam kategori qiraat ahli apa? Kufah ya. Ahli Kufah. Dan wafat tahun berapa tadi? 229 Hijriah. Jelas ya. Jadi memang ini beliau ini termasuk ulama yang paling banyak riwayatnya ya. Tapi Ibnu Jazari kemudian murid-muridnya juga banyak ya. Muridnya Khalaf itu banyak sekali. Cuma Ibnu Jazari tadi memilihkan dua perawi yang menonjol, yaitu siapa tadi? Idris sama Ishaq. Ditulis ya, muridnya Ishaq
Perawi pertama Ishaq ya. Perawi pertama adalah apa? Ishaq bin Ibrahim bin Utsman. Dan ini yang harus didahulukan, artinya memang dua rawi ini bagus dua-duanya, tapi Ishaq ini lebih didahulukan ya. Jadi Ishaq bin Ibrahim bin Utsman. Jadi kata Ibnu Jazari adalah wahwa al-muqaddam fil ada ya. Beliau lebih didahulukan dalam masalah tadi membaca ya. Menunaikan riwayatnya tadi. Dan yang kedua adalah siapa? Idris bin Abdul Karim Al-Haddad ya. Perawi yang kedua siapa? Idris bin Abdul Karim Al-Haddad ya. Jelas ya. Yang pertama tadi Ishaq ya, Ishaq bin Ibrahim bin Utsman ya. Ini murid, termasuk murid andalannya Khalaf ya. Dan penerus ya. Jadi artinya yang menggantikan pasca wafatnya Khalaf itu adalah ini Ishaq ini. Jadi kan kadang dulu itu ya kalau guru wafat itu kursinya atau tempat dia ngajar itu diteruskan oleh siapa? Muridnya gitu. Sama kayak dulu Abu Hanifah wafat kemudian diteruskan muridnya siapa? Abu Yusuf, dan begitu seterusnya setelah wafat Imam Syafi'i teruskan muridnya gitu. Jadi ada estafet ilmu ya, supaya mata rantai ilmu tidak putus ya. Itu kaderisasi ya. Kayaknya penting kaderisasi ya. Jelas ya? Terus Ishaq ini wafat tahun berapa? 286. Kalau gurunya Khalaf tadi tahun berapa? 229. Ini 286 Hijriyah. Sama kan ya? Jadi semua qiraat itu kan termasuk ashabikunal awwalun ya. Generasi abad ke-1, ke-2, ke-3 ini namanya ashabikunal awwalun ya. Dari generasi salaf ya. Artinya ya memang orang-orang inilah yang dijamin oleh hadis sebagai orang-orang penerus kenabian ya. Risalah kenabian ya. Artinya generasi yang terjaga ya. Keilmuan akhlaknya itu sebagai salafus saleh ya. Nah kemudian Ishaq. Kemudian apa? Ishaq ya. Ishaq, setelah Ishaq siapa? Idris ya. Idris bin Abdul Karim Al-Haddad ya. Nah beliau wafat tahun 292. Berarti lebih belakang ya. Jadi Idris ini wafatnya di tahun berapa? 292 ya. Jelas ya? Itu perawinya ya, dua perawinya. Taib. Nah sekarang contoh ya, contoh qiraatnya yang membedakan dengan qiraat yang lain ya.
Coba kalian buka surat Al-Kahfi ya. Surat apa? Al-Kahfi ya, ayat 1 ke 2 ya, 1 dan 2. Di situ ada saktah, di situ ada apa? Saktah. Iwaja ya kan? Berhenti tanpa nafas ya. Baru qayyima ya. Iwaja berhenti terus qayyima tanpa nafas. Mimmarqadina hadza, dalam surat apa itu? Yasin. Wa qila man raq, surat apa itu? Al-Qiyamah ya. Bal rana, itu surat apa? Al-Mutaffifin. Saktah kan ya itu ya? Dibaca saktah. Tapi bacaan khalaf itu dibaca idraj. Dibaca apa? Idraj. Lawan saktah adalah apa? Idraj. Kalau saktah tadi apa? Berhenti atau ditahan tanpa nafas. Berarti kan di situ apa? Berhentinya ya sesuai harokatnya di situ. Iwaja baru qayyima kan gitu dah. Nah, kalau idraj itu dimasukkan. Jadi enggak dibaca saktah iwaja qayyima, tapi diidrajkan, dimasukkan sesuai dengan apa? Hukum tajwidnya. Ya. Iwaja qayyima, jadi disertai apa? Ikhfa ya. Kalau man raq itu namanya saktah, tapi kalau idraj gimana? Marraq, di apa? Diidrajkan, dimasukkan gitu. Memasukkan itu ya ada kalanya kalau iwajang qayyimah itu ikhfa kan ya. Kalau marraq itu berarti apa? Idgham. Idgham apa? Bila guna. Bal rana itu saktah. Kalau diidrajkan barran ya. Barran ya. Jelas ya? Itu salah satu contoh ya qiraatnya apa? Khalaf yang berbeda dengan yang lainnya. Beliau mengidrajkan ya. Istilahnya apa tadi? Idraj ya. Jadi istilah-istilah dalam qiraat itu penting ya. Ada saktah, ada apa? Idraj ya. Ada istilah apa? Tahqiq, ada istilah imalah ya. Wadduha itu tahqiq, kemudian wadduhi berarti apa? Imalah. Itu istilah-istilah memang ya. Belajar qiraat itu ya harus belajar istilah-istilahnya ya. Jelas ya? Nah, kemudian ulama ya, ulama membukukan masing-masing qiraat itu ya dalam kitab tersendiri. Tadi Ustaz sudah sampaikan ya, kalau qiraat asyarah sughra itu memadukan dua kitab tadi, Syatibiyah dan Ad-Durrah. Nah di kitab Ad-Durrah itu cuma 3 imam. Siapa kemarin? 1 tambahan dari 7 imam siapa tadi? Khalaf ini dengan rawi Idris dan Ishaq. Yang kemarin satu lagi siapa? Ya'qub al-Hadrami dengan 2 rawinya siapa? Rauh dan Ruwais. Satunya lagi? Abu Ja'far al-Madani. 2 rawinya siapa? Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas ya. Nah, ulama-ulama kontemporer sekarang itu membukukan masing-masing dalam bentuk kitab tersendiri. Misalkan qiraat Khalaf ini Al-Ashir atau Al-Bazzar ya. Itu dalam kitab tersendiri ya. Salah satunya itu dalam rangka untuk menyederhanakan supaya mudah dipelajari.
Salah satunya ini ditulis oleh Syekh Taufik Ibrahim Dhamrah ya. Syekh Taufik apa? Ibrahim Dhamrah. Ustadz akan kirim filenya, silakan dibuka. Itu ada di angkatan 2002 ya. Itu kitab tersendiri ya. Kitab tersendiri. Udah ketemu? Udah ketemu? Apa judul kitabnya? Jadi saya Ibrahim Dhamrah ya, itu salah satu ulama kontemporer, termasuk ulama Quran ya, yang sanadnya sangat tinggi di dunia ini untuk hari ini ya. Ditulis oleh siapa tadi? Ibrahim Dhamrah ya. Tayyib ya. Tugas kalian dari qiraat asyarah ini, nanti kalian cari ya biografi dari 3 imam itu ya. Imam siapa? Khalaf dan 2 rawinya. Terus Imam Abu Ja'far dengan 2 rawinya, Imam Ya'qub dan 2 rawinya. Jadi sejarahnya ini dicari ya, nanti bikin PowerPoint-nya ya. Dan juga nanti usul ya. Usul itu kaidah-kaidah qiraatnya. Dan yang ketiga praktek. Yang ketiga apa? Prakteknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita istirahat 15 menit ya. Nanti